Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Marwan Taufik dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi UNESA dengan NIM 22050974120. Saya akan membahas ringkasan atau review artikel di mata kuliah Komputasi Awan. Di sini untuk artikel pertama yaitu berjudul Managing Cloud Native Application Using vShaper with Tanzu and Tanzu Kubernetes Grid yang ditulis oleh Vedran Dekic dan Adriano Bapenjek. Fokus utamanya adalah artikel ini membahas bagaimana platform VMware khususnya vShaper with Tanzu dan Tanzu Kubernetes Grid atau TKG digunakan untuk mengelola aplikasi cloud native dan kontainer pada infrastruktur modern. Penulisan menekankan integrasi orkestrasi Kubernetes ke dalam lingkungan vShaper tradisional. Nomor 2, untuk tujuan penelitiannya adalah menganalisis arsitektur dan komponen teknis VMware Tanzu, menilai aktivitas Tanzu dalam mengelola aplikasi kontainer, memberikan studi kasus pada implementasi brownfield atau lingkungan lama dan greenfield atau lingkungan baru. Isi dan temuan utamanya adalah 1. Integrasi virtualisasi dan kontainer. VMware menggabungkan kekuatan virtualisasi VM dan kontainer dalam satu platform. vShaper with Tanzu memungkinkan administrator mengelola VM dan Kubernetes pod pada satu host. S6C. Arsitektur vShaper with Tanzu. Supervisor cluster bertindak sebagai kontrol panel Kubernetes menggunakan NSX, CNS atau Cloud Native Storage, Serverless, CNI, CSI, dan lain-lain. Ada vShaper Pods atau CRX adalah pods khusus yang berjalan langsung di S6. Tanzu Kubernetes Grid atau TKG. Solusi Kubernetes multi-cloud mendukung AWS, Azure, Google Cloud. Cocok untuk kebutuhan skala besar dengan orkestrasi kompleks. Ada Cloud Native Storage atau CNS. Integrasi storage Kubernetes dengan vShaper mendukung vSAN, VMFS, vVols, dan NFS. Memungkinkan provisioning storage otomatis untuk PVC. Perbandingan dengan solusi lain dibandingkan Red Hat OCS, Portworx, dan CEP, CNS unggul dalam integrasi dengan vShaper namun kurang fleksibel untuk infrastruktur non-VMware. Tanzu Mission Control, platform manajemen pusat untuk semua klaster Kubernetes, mengatur cluster life cycle, scaling, upgrade, backup, security, logging. Kesimpulannya adalah VMware Tanzu menyediakan integrasi kuat antara dunia VM dan Kubernetes, menghadirkan solusi hybrid dan scalable, fleksibel, dan cocok untuk enterprise yang sudah memakai vShaper. Artikel menekankan bahwa Tanzu dapat mempermudah transisi dari virtualisasi tradisional menuju arsitektur cloud native. Selanjutnya ada artikel yang kedua yang berjudul Adaptive Green Cloud Application Balancing Emission, Revenue and User Experience Stroke Approximate Computing yang ditulis oleh Monica Vitali, Philip Wiesner, Kevin Cruwech, dan Roberto Gandola. Fokus utamanya adalah artikel ini membahas bagaimana aplikasi cloud dapat dibuat ramah lingkungan dengan mengurangi emisi karbon tanpa mengorbankan kualitas layanan dan pendapatan. Pendekatan yang digunakan adalah approximate computing atau AXC dan carbon aware deployment. Masalah yang dihadapi
Aplikasi digital menghasilkan konsumsi energi besar. Regulasi global mulai menuntut perusahaan memiliki carbon budget. Pengurangan emisi tidak selalu bisa dilakukan dengan hanya menunda proses atau memindahkan lokasi beban kerja atau load shifting. Dibutuhkan pendekatan adaptif yang lebih cerdas. Kontribusi utamanya, artikel ini menawarkan pendekatan baru berupa metodologi end-to-end. Dari desain deployment hingga operasi aplikasi, semuanya mempertimbangkan aspek sustainability, pemanfaatan approximate computing. Fitur aplikasi dapat dikurangi degraded saat energi mahal atau karbon tinggi. Contoh, mengurangi fitur non-esensial, memakai versi layanan yang lebih ringan. Ketika ada arsitektur adaptif, terdapat kedua komponen. Satu, energi budget. Estimator mengubah carbon budget, energi budget berdasarkan carbon intensity tiap jam. 2. AXC, Aware Deployment Optimizer, memilih versi komponen aplikasi yang sesuai, high, normal, low performance, menentukan scaling per komponen, menyeimbangkan emisi, QoE, dan revenue. Keempat, ada model aplikasi. Setiap komponen aplikasi memiliki energi kapasitas user, QoE, revenue, dan versi alternatif normal, low, dan high. Yang kelima, ada validasi simulasi menggunakan data real workload seperti Wikipedia, logs, real carbon intensity, dan dari electricity maps berbagai region, California, Texas, dan Jerman. OSCA atau Probes algoritma dibandingkan baseline, hingga performance fix, simple carbon aware, sequential carbon aware. Hasilnya, OSCA lebih efektif menjaga carbon budget tanpa mengorbankan QoE maupun revenue secara berlebihan. Kesimpulannya, dengan approximate computing dan carbon aware optimization, aplikasi dapat beradaptasi secara real time untuk menjaga emisi tetap pada batas, tetap memberikan pengalaman pengguna baik, tetap menjaga pendapatan aplikasi. Pendekatan ini membantu aplikasi cloud menjadi lebih hijau tanpa mengorbankan bisnis. Itu dia review atau resume 2 artikel yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.